Yo, balik lagi sama gue Oki. Welcome to New Year 2026. Gimana soal resolusi 2025-nya? Apakah terlaksana semua atau beberapa ada yang mangkrak nih? Kayak bangunan-bangunan yang sengaja dibuat di akhir tahun 2025 tapi ternyata 2026 tidak dilanjut juga. Seperti biasa, kalau awal tahun kayak gini, udah seharusnya kita ini melihat ke masa depan begitu. Makanya gue pengen coba meramal nih, ramalan tren sepanjang tahun 2026 yang akan datang gitu. Yang tentunya gak asal bicara doang. Gue beberapa ada yang pakai data yang udah disebar atau di-upload sama beberapa media besar, termasuk kayak Business of Fashion dan lain-lain. Dan bukan artinya warga ini harus ngikutin semua apa yang jadi ramalan ini. Soalnya gue cuman memprediksi tanpa ada ajakan untuk membeli gitu. Do your own research, anjay. Udah kayak kelas kripto. Nanti setelah ini paling ditanya, Lamborghini itu warna apa bro? Masih Agia bos? Iya. Kita mulai dari segmen yang pertama yaitu lifestyle. Ini segmen gue banget. Setelah tahun 2025 kemarin ini banyak yang bikin desain Y2K, terus ada pembalap dadakan, sabda pendaki, kerikil, coffee shop begitu. Harusnya tahun ini tuh tren lari udah mulai rada turun gitu hype-nya. Karena udah mulai banyak event-event lari, akhirnya orang-orang juga udah mulai pada fatigue gitu. Makanya prediksi gue di lifestyle 2026 ini bakal banyak retro running yang hadir gitu, termasuk brand lokalnya sendiri. Oke, jadi yang pertama, harusnya tren 2026 itu bakal ngarah ke sepatu running, tapi bagian retronya gitu, dan yang slim-slim gitu. Kayak Nike Cortez, terus ada Onitsuka Tiger Mexico 66, terus ada juga Adidas SL72. Tapi ini serius, karena sepatu running chunky kayak New Balance ataupun Saucony, harusnya ini udah mulai fatigue dan tergantikan, karena orang-orang udah mulai pada bosen dengan desain sepatu yang tebal-tebal, yang maksimalis-maksimalis gitu. Pengennya yang rada kalem, rada santai, versatile, tapi dapet gitu esensi dari si desain sepatunya. Business Insider juga udah kasih prediksi serupa dan bilang kalau Dead Shoes ini bakal berakhir dan digantikan oleh retro running yang lebih minimalis. Makanya gue pun cukup mengamininya lah. Dan kalau warga ini pengen coba lirik sepatunya duluan, bisa langsung cek aja di websitenya NCR Sport ataupun Starting Land. Pakai kode yang udah disediain sama Shoepolice ini. Karena beberapa artikel di NCR Sport ini lagi banyak diskon bahkan sampai 50%. Harusnya kalian dapat sepatu yang super murah sih harganya gitu. Klik aja di link profil. Terus selain Business Insider, Vogue juga bilang kalau tahun ini tuh bakal jadi kesempatan untuk sepatu kanvas sama sol karet tipis yang warnanya itu putih. Kayak Keds Champion, ada Ralph Lauren Essence 100, atau Nike Blazer. Ya ini sih kayaknya kalau di negara barat sana ini bakal jadi tren buat musim semi sih. Nothing new lah sebenarnya. Tapi emang looks-nya ini harus fresh, versatile, sama bersih banget gitu loh. Sedangkan di Indonesia, ya sepatu all white kayak gini biasanya jadi salah satu pilihan buat acara-acara semi formal atau first date lah. Dan setidaknya udah jadi sepatu mayoritas yang ada di rak sepatu orang-orang gitu. Terlepas apapun sepatunya, harus all white begitu. Kalau butuh contoh buat brand lokalnya itu ada Patrobas Juggler, ada Mark Q Gustav, Brodo S Tennis, atau Nike Court Vision juga bisa. Lokal tuh. Terus gue nggak tahu sejak kapan gitu, tapi ballerina shoes itu bakal jadi salah satu yang paling ngetren buat cewek-cewek. Bisa dilihat juga peningkatan pasar sepatu perempuan yang meningkat setiap tahunnya. Akhirnya bakal bikin banyak brand bikin sepatu model ballet mereka sendiri. Puma Speedcat Ballet ini udah fix lah bakal jadi leadernya gitu. Disusul sama Mexico 66 Ballet, terus ada sama Adidas Taekwondo. Kalau misalnya si Samba Ballet ini belum berhasil menggait hati para ciwi-ciwi. Topik ini tuh harusnya bakal dibahas lebih lanjut dan lebih khusus oleh Ada gitu. Jadi buat 10% ciwi-ciwi yang nonton Shoepolice, tungguin aja ramalan tren sepatu cewek ke depannya di Shoepolice Woman. Terakhir, yang bakal ngetren banget di segmen lifestyle sepanjang 3 tahun terakhir ini kayaknya adalah goldcore begitu. Soalnya gue lihat-lihat, demand XT6 di tahun ini tuh masih jadi salah satu yang tinggi banget gitu. Even orang-orang yang beli pun sebenarnya ketika diajak TikTok ke Papandayan, itu agak ngos-ngosan ya gue lihat-lihat ya. Paling mentok mereka sebenarnya ya di Kerikil Coffee Shop lah. Paling naik meja dikit.
Dan kalau kita berkaca untuk orang-orang di Indonesia, Gorpcore ini beneran tren yang masih kuat banget. Terlepas orang itu beneran naik gunung ataupun enggak gitu. Tapi brand fashion Indonesianya ini masih banyak banget yang adopsi gaya ini untuk line up mereka. Dan brand sepatu Indonesia sendiri udah banyak yang terjun ke sport style outdoor. Mulai dari Kangki Kitadake, Ardiles ATF Garnet, ataupun Geof Max MX Faster. Emang nggak wah banget, tapi itu jadi stimulus pasar juga untuk terjun ke tren yang satu ini. Makanya, tren yang satu ini tuh harusnya masih rame banget di tahun 2026. Selama masih banyak orang yang sakit hatinya naik gunung. Krrr. Yang sakit hatinya yang disiksa kakinya. Kita masuk ke segmen performance. Gue bakal fokus sama 3 hal yang trennya ini bakal terjaga sepanjang tahun 2026 ini. Pertama, udah jelas ada road running. Tren yang harusnya makin ramai di tahun ini, ditambah masih banyak orang yang FOMO sama olahraga ini gitu. Soalnya dengan banyak tumbuhnya klub running di Indonesia, ngebuktiin kalau tren lari ini gak bakal berhenti secepat itu. Running club is the new night club, bro. Gen Z ini udah nggak minum alkohol lagi, tapi mereka dopaminnya lewat lari. Dan pamer PES dan Strava-nya di Instagram gitu. Sebuah terms yang gue setuju banget gitu. Akhirnya ada culture positif yang diadopsi sama orang Indonesia, bukan yang banyak mudaratnya doang. Terus di tahun 2026 ini juga beberapa tim Shoepolice percaya kalau ini jadi tahun buat brand-brand baru, entah yang global ataupun yang nasional. Soalnya Shoepolice yakin kalau brand yang bisa menang di komunitas bakal menang di tahun 2026. Makanya ini jadi kesempatan buat brand baru kayak Brooks untuk masuk ke pasar Indonesia. Dan brand-brand sport lokal yang harusnya bisa lebih dekat ke komunitas untuk menarik konsumen baru. Pola dan arahnya pun kelihatan banget, mulai dari underdog baru kayak Lycan, terus ada Unert, sampai brand sepuh kayak Ardiles, Eagle, Specs, ini kelihatan banget serius di industri ini. Sedangkan Orthoshake, Nanten, Mills ini tinggal fokus nyari potongan kue yang lebih besar aja. Kedua, yang gue yakin banget bakal ngetren di tahun 2026 ini adalah walking, bro. Kenapa gue yakin? Karena ngelihat respon dari para warga dan netizen Shoepolice soal rekomendasi sneaker dan walking shoes, itu pasti rame terus gitu. Dan kalau gue boleh berspekulasi ya, kalian ini udah mulai sadar kalau sepatu itu lebih diutamakan fungsinya, bukan sekedar hype dan brand semata. Ditambah lagi kalau walking itu rasanya gak seintimidatif running gitu. Makanya olahraga yang satu ini pun punya masa yang bakal lebih besar. Dan tahun 2026 harusnya walking ini jadi olahraga yang makin hidup dan brand-brand yang udah investasi di segmen ini harusnya bakal lebih full senyum lagi di tahun ini. Tapi ada satu lagi yang bakal bikin walking ini rame banget. Yaitu gua yang bakal bikin series Jalaton lebih ekstrim dan asik lagi di tahun ini. Buat yang belum nonton video gua Jalaton sebelumnya bisa kalian tonton di sini. Dan semoga kalian mulai ngerti lah kalau walking ini sebenarnya adalah bukan dibilang perlawanan sih, maksudnya alternatif dari running gitu. Buat orang-orang yang ketika lari sebentar aja sudah ngos-ngosan. Jadi mending Anda jalan kaki sejauh mungkin, menyiksa kaki daripada running pendek tapi ngos-ngosan gitu. Heart rate tinggi, serangan. Yang jelas, tahun ini kalian bakal lihat perjalanan ekstrim ultra mega super Jalaton gua dan tim Shoepolice. Dan gua harap kalian semua mendukung apa yang bakal gua lakukan nanti. Terima kasih. Terakhir, ini menurut gua jadi tempat rebutan antara brand olahraga dan brand outdoor. Apalagi kalau bukan trail running, bro. Soalnya mau brand olahraga ataupun brand outdoor, pasti bikin sepatu trail run mereka sendiri. Makanya ini adalah market yang asik banget gitu. Dari segmen running bisa masuk, dari segmen outdoor juga bisa masuk. Yang nggak bisa masuk apa? Segmen renang begitu. Dilihat dari tahun 2025 kemarin aja, event trail running itu jadi salah satu yang masif banget. Dan tahun 2026 ini harusnya bakal lebih aktif dan lebih masif lagi. Dan yang FOMO bakal lebih banyak lagi. Soalnya yang udah ngantuk sama road run ini pasti pengen pengalaman yang lebih wah gitu. Makanya tim Shoepolice ini cukup yakin kalau trail run ini bakal rame banget di tahun 2026. Dan brand yang udah investasi produk lebih banyak bakal menang di tahun ini. Akhirnya kita semua harusnya bakal ngelihat tren yang positif untuk brand sepatu Indonesia.
dan konsumennya yang udah mulai pinter milih produk-produknya. Secara tren lifestyle yang terjadi secara global sih, gue yakin kalau orang Indonesia ini bakal mengadopsinya secara berbeda. Soalnya alternatifnya banyak bro. Sedangkan di segmen performance, brand lokal Indonesia harusnya bisa manfaatin momentum yang lebih mantap. Dan konsumennya makin tahu kalau Indonesia ini punya loh brand sepatu yang aslinya udah kelas dunia, tapi under value aja. Makanya Supolis cukup yakin kalau 2026 ini trennya positif banget buat kita semua. Pesan gue, jangan jadi orang yang FOMO bego dan ikutin terus semua konten Supolis, terutama series Jalaton yang butuh banget dukungan dari warga dan netizen Supolis semua. Oke? Gue Oki pamit undur diri, segitu aja ramalan di tahun 2026 ini. Kalau menurut warga atau netizen kira-kira tren 2026 ini bakal kayak gimana, bisa langsung aja komen di bawah. Kita diskusi dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dukung kita mencapai 1000 juta subscriber di tahun 2026. Oke, gitu aja. Adios. Selamat tahun baru 2026. Duar muka balik.